Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Nur Alfia dengan NIM 2072000049 dan teman saya Rizka Nurul Aminah dengan NIM 2072000058. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanis dan juga pewarna. Teman-teman pasti sering menjumpai pemanis dan juga pewarna, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengkonsumsinya. Pemanis dan juga pewarna merupakan salah satu zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan. Nah, untuk informasi lebih lanjut di sini saya dan teman saya Rizka akan menjelaskan tentang pemanis dan juga pewarna. Yang pertama yaitu zat pemanis. Definisi pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri serta minuman dan makanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235, pemanis termasuk ke dalam bahan tambahan kimia, selain zat lain seperti antioksidan, pemutih, pengawet, pewarna, dan lain-lain. Contoh penggunaan pemanis dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakan pemanis alami, yaitu gula pasir sebagai bahan pemanis dalam makanan ataupun minuman. Selain pemanis alami, pemanis sintetis juga digunakan, yaitu dalam permen, es krim, minuman ringan, saus, dan sebagainya. Pemanis sintetis juga digunakan dalam diet penderita diabetes. Contoh pemanis alami diantaranya gula tebu, gula aren, madu, kayu manis, dan masih banyak lagi. Sedangkan pemanis buatan contohnya yaitu aspartam, sakarin, siklamat, sukade, sorbitol, dan manitol. Prinsip kerja zat pemanis. Pemanis yang ditambahkan dalam makanan bisa meningkatkan cita rasa dan aroma. Selain itu juga bisa sebagai pengawet dan memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia, sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, mengontrol program pemeliharaan, penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan substitusi pemanis utama. Dampak pemanis. Pemanis alami berfungsi sebagai sumber energi. Jika kita mengonsumsi pemanis alami secara berlebihan, kita akan mengalami risiko kegemukan. Sedangkan mengonsumsi pemanis buatan secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Misalnya penggunaan sakarin yang berlebihan selain akan menyebabkan rasa makanan terasa pahit, juga merangsang terjadinya tumor di dalam kantong kemih. Adapun cara membuat zat pemanis. Gula pasir dibuat dari bahan tebu yang kemudian diproses sehingga menghasilkan gula bentuk kristal dengan warna putih mirip pasir. Cara-cara membuat gula pasir yang pertama yaitu lakukan penyadapan air nira dari bahan tebu atau aren. Yang kedua, lakukan penyaringan air nira supaya menghasilkan air nira yang bersih. Yang ketiga, jika sudah, maka lakukan proses pemanasan yaitu dengan merebus air nira selama 5 hingga 6 jam hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Yang keempat, apabila sudah mengental, maka angkat dan dinginkan. Jika sudah dingin dan mengeras, maka lakukan proses penggerusan gula. Yang terakhir, lakukan pengadukan agar gula menjadi bentuk kristal. Yang kedua yaitu zat pewarna yang akan disampaikan oleh Siti Nur Alfia. Definisi pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki atau memberikan warna pada makanan atau minuman, dengan tujuan agar makanan atau minuman tersebut terlihat lebih menarik. Pewarna digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam pembuatan nasi kuning, warna kuning diperoleh dari warna alami, yaitu kunyit. Pembuatan klepon warna hijau. Warna hijau diperoleh dari bahan alami, yaitu daun pandan. Selain pewarna alami, banyak juga pewarna sintesis yang digunakan dalam pembuatan kue. Zat pewarna dibedakan menjadi 2 macam, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Zat pewarna alami diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan. Contoh pewarna alami yaitu warna ungu diperoleh dari buah murbei,
buah anggur, ubi ungu, dan kol ungu. Warna kuning diperoleh dari kunyit, warna orange diperoleh dari wortel, warna merah diperoleh dari buah naga, daun jati muda, stroberi, dan buah bit. Warna hijau diperoleh dari daun pandan, daun suji, dan daun bayam. Warna coklat diperoleh dari kakao dan gula aren. Selain pewarna alami, ada juga pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini diperoleh dari proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan khusus untuk industri tekstil dan juga cat. Contoh pewarna sintetis yang digunakan dalam makanan yaitu warna biru yang berasal dari Brilliant Blue FGF, warna kuning dari Tartazin, warna merah dengan bahan Alura Red AC, warna hijau dengan bahan Fast Green FGF, dan warna orange dari Sunset Yellow FGF. Akan tetapi, pewarna sintetis ada juga yang dilarang untuk ditambahkan dalam makanan, yaitu pewarna tekstil dan juga pewarna cat. Contoh dari pewarna ini adalah warna biru yang didapat dari Indratrend Blue RS, warna kuning yang diperoleh dari Fast Yellow AB, Oil Yellow OB, Auramin, dan Methanol Yellow. Warna merah yang diperoleh dari Fast Red A, Ponceau SX, dan Rhodamin B. Warna hijau yang diperoleh dari Guinea Green B. Warna orange yang diperoleh dari Orange RN, Orange GGN, dan Chrysodin. Warna hitam yang diperoleh dari Black 7984, dan warna coklat yang diperoleh dari Coklat Brown FB. Prinsip kerja dari zat pewarna. Zat pewarna tersebut apabila ditambahkan ke dalam makanan yaitu dapat memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar akibat proses thermal atau yang warnanya diperkirakan akan menjadi pudar selama masa penyimpanan, misalnya sayuran. Yang kedua, untuk memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Misalnya, pada produk-produk seperti minuman ringan dan yogurt yang diberi tambahan flavor tertentu, konsumen sering mengasosiasikan flavor tersebut dengan suatu warna yang khas. Dan yang ketiga, untuk memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya. Dampak dari pewarna. Pewarna sintetis boleh digunakan untuk makanan, akan tetapi penggunaannya pun juga harus dibatasi. Menurut Cahyadi 2009, pewarna sintetis dapat memberikan dampak negatif apabila 1. Bahan pewarna sintetis tersebut dimakan dalam jumlah kecil namun secara berulang-ulang. 2. Bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu yang lama. 3. Kelompok masyarakat luas dengan daya tahan yang berbeda-beda. 4. Berbagai lapisan masyarakat yang mungkin menggunakan bahan pewarna sintetis secara berlebihan dan penyimpanan bahan pewarna sintetis oleh pedagang bahan kimia yang tidak memenuhi syarat. Dampak negatif yang dapat disebabkan oleh penggunaan zat pewarna, terutama zat pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya di Indonesia, menurut Rawati 2004 yaitu Rhodamin B dan Methanol Yellow dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan jika terhirup langsung. Dan apabila dikonsumsi akan menimbulkan reaksi keracunan. Yang kedua, Ponceau 4R dapat menyebabkan hiperaktif terhadap anak. Yang ketiga, Tartazin E102 dan Yellow 5 dapat menyebabkan efek hipersensitif seperti kelelahan, pandangan kabur, peningkatan sekresi nasofaringal, dan perasaan sesak. Cara untuk mendapatkan pewarna alami yaitu dengan 1. Memblender. Langkah-langkahnya, siapkan pewarna alami yang akan diblender.
Potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses penghancuran. Lalu saring dan ambil air pewarnanya. Yang kedua, dengan cara menumbuk. Langkah-langkahnya, siapkan pewarna alami yang akan ditumbuk. Lalu tumbuk dan ambil air pewarnanya. Yang ketiga, dengan cara memarut. Langkah-langkahnya, siapkan bahan pewarna alami yang akan diparut. Peras dan ambil airnya. Mengetahui apakah pewarna tersebut alami atau buatan, dapat dilakukan percobaan seperti berikut. Siapkan pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk warna kuning, di sini saya menggunakan pewarna alami dari kunyit. Untuk warna merah, di sini saya menggunakan pewarna alami dari buah naga. Untuk warna hijau, di sini saya menggunakan pewarna alami dari daun pandan. Nah, untuk pewarna sintesisnya, untuk warna hijau, warna merah, dan warna kuning, di sini saya menggunakan minuman kemasan. Langkah selanjutnya adalah masukkan masing-masing pewarna ke dalam gelas. Kita masukkan 2 sendok. Kita lakukan hal sama pada pewarna sintesis. Kita masukkan ke dalam gelas. Untuk mengetahui pemanis tersebut alami atau buatan, kita tambahkan larutan deterjen. Kita tambahkan 1 sendok saja. Lalu kita tunggu selama 5 menit. Pada uji zat pemanis buatan, secara kasat mata, teksturnya lebih halus dan warnanya sedikit mengkilap. Sedangkan pada pemanis alami, teksturnya terlihat sedikit kasar dan warnanya sedikit gelap. Selain itu, kita lakukan uji coba dengan menambahkan air hangat ke dalam pemanis buatan. Kemudian kita aduk dan amati perubahannya. Kita lakukan hal yang sama terhadap pemanis alami. Kemudian kita aduk dan amati perubahannya. Setelah pemanis alami dan pemanis buatan kita aduk, kita lihat perbedaannya. Pada pemanis alami, tidak mudah larut ke dalam air hangat. Sedangkan pada pemanis buatan, terlihat mudah terlarut dalam air hangat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.